Mungkin kamu pernah dengar pertanyaan seperti ini. Kenapa ada begitu banyak denominasi dalam Protestan? Bukankah kalau Martin Luther menekankan sola scriptura, Alkitab saja sebagai otoritas tertinggi, seharusnya semua orang Protestan sepakat dan tidak terpecah-pecah? Biasanya, argumen seperti ini dipakai untuk menyudutkan Protestan, lalu dilanjutkan dengan dibandingkan dengan Gereja Katolik Roma yang punya paus sebagai otoritas tertinggi, terlihat lebih ada kesatuan. Dari situ mereka bilang, lihat, Alkitab ternyata tidak cukup untuk menyatukan orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah benar banyaknya denominasi otomatis berarti Alkitab gagal menjadi dasar iman dan otoritas tertinggi orang Kristen Protestan? Atau justru ada alasan lain yang jauh lebih mendasar di balik fenomena ini? Mari kita bahas bersama dengan menelusuri sejarah, melihat realitas gereja, dan tentu saja kembali pada Alkitab itu sendiri. Masalah utama bukan di Alkitab, tapi di manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan itu sudah jelas dan lengkap, tapi hati manusia yang berdosa sering menolak untuk tunduk pada otoritasnya, dan malah menyesuaikan kebenaran dengan keinginannya sendiri. Rasul Paulus sudah memperingatkan di 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4, banyak orang akan memalingkan telinga dari kebenaran. Jadi bukan Alkitab yang salah, tapi manusia yang menolak dikoreksi dan tunduk pada kebenaran Alkitab. Contohnya, Alkitab jelas mengajarkan keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus, tapi ada yang menambahkan syarat berbuat baik atau ritual tertentu. Ada juga yang lebih menekankan kebebasan manusia, sampai kedaulatan Allah menjadi kabur. Bahkan ada yang menjadikan bahasa roh sebagai bukti, pasti adanya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Padahal Alkitab tidak pernah menetapkannya begitu. Jadi, kalau kita melihat banyak denominasi Protestan, itu bukan bukti Alkitab gagal. Justru itu menunjukkan betapa seringnya manusia ingin membentuk kebenaran sesuai keinginannya sendiri. Perbedaan pendapat di dalam gereja bukan hal yang baru. Sejak gereja mula-mula, jemaat sudah terpecah. Ada yang berkata, aku pengikut Paulus, yang lain, aku pengikut Apolos. Paulus menegur mereka, karena persatuan sejati bukan dibangun di atas manusia, tapi di atas firman Tuhan. Bahkan Petrus sendiri pernah ditegur Paulus di Galatia, pasal 2 ayat 11-14, karena bersikap munafik. Sejarah gereja pun penuh pergumulan serupa. Pada abad-abad awal, muncul ajaran sesat seperti Arianisme dan Nestorianisme. Gereja harus mengadakan konsili-konsili besar, seperti konsili Nicea dan Chalcedon, untuk mengatasi ajaran yang salah dan menegaskan iman yang benar. Tapi, keputusan dari konsili-konsili tersebut juga memunculkan perpecahan. Lalu tahun 1054 terjadi skisma Timur Barat. Gereja Katolik Roma di Barat terpisah dengan Gereja Ortodoks di Timur karena perbedaan bahasa, budaya, tradisi teologis, dan dipicu oleh konflik otoritas antara Paus di Roma dan Patriark Konstantinopel. Pada abad ke-16, Reformasi Protestan lahir. Dipicu oleh penyelewengan di dalam Gereja Katolik Roma dan didorong untuk membawa gereja kembali kepada kebenaran Alkitab, yaitu tentang pengajaran keselamatan hanya oleh karena anugerah, sola gratia, dan hanya melalui iman, sola fide, kepada Yesus Kristus, solus Christus, dan otoritas tertinggi hanyalah kitab suci, sola scriptura. Dari sinilah muncul Protestan sebagai cabang besar baru dalam kekristenan. Sejarah gereja menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan munculnya denominasi bukan bukti bahwa firman Tuhan gagal sebagai otoritas tertinggi, melainkan cermin dari manusia berdosa yang sering lebih memilih pendapat dan kebenaran sendiri daripada tunduk sepenuhnya pada otoritas Alkitab. Kemudian kita juga sering mendengar klaim bahwa ada 40.000 denominasi Protestan, seolah-olah kekristenan terpecah tanpa arah. Tapi angka ini menyesatkan. Data itu dari World Christian Encyclopedia, yang menghitung berdasarkan lokasi dan organisasi, bukan perbedaan doktrin. Contohnya, Gereja Baptis di Amerika dan Filipina dihitung sebagai denominasi berbeda, padahal ajarannya sama. Bahkan gereja rumah atau kelompok kecil pun ikut dihitung. Jadi, jika dilihat dari doktrin utama, jumlah denominasi Protestan jauh lebih sedikit. Secara umum, Kristen Protestan bisa kita bagi ke dalam 7 aliran besar. Pertama, Lutheran, yang berawal dari ajaran Martin Luther, di mana sebenarnya Martin Luther tidak mau bikin gereja baru, tapi setelah ia dikucilkan, ajarannya berkembang menjadi gereja yang menekankan pembenaran hanya oleh iman. Kedua, Reformed atau Calvinis, yang dipengaruhi John Calvin dan Ulrich Zwingli, menekankan kedaulatan Allah dan predestinasi. Ketiga, Anglikan, lahir di Inggris lewat keputusan Raja Henry VIII. Liturginya mirip Katolik, tapi teologinya Protestan. Keempat, Anabaptis,
yang menolak baptisan bayi dan menekankan hidup sederhana serta damai. Kelima, Methodist, dipelopori John Wesley dengan fokus pada pertobatan pribadi, kekudusan hidup, dan semangat misi. Keenam, Gereja Baptis, gereja yang menekankan baptisan selam bagi orang percaya dan kemandirian jemaat lokal. Ketujuh, Pentakosta dan Karismatik yang lahir awal abad ke-20 dan menekankan pengalaman Roh Kudus serta karunia-karunia roh. Di luar itu, ada juga banyak gereja independen yang tidak terikat pada denominasi besar. Sebagiannya tetap setia pada inti iman Kristen, tapi ada juga yang berkembang dengan penekanan yang berbeda, sehingga tidak lagi setia pada inti iman Kristen yang Alkitabiah. Selanjutnya, kita perlu membedakan antara inti iman Kristen yang tidak boleh berbeda dan hal-hal yang boleh berbeda. Inti iman itu antara lain, Allah adalah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, satu pribadi dengan dua natur. Keselamatan adalah anugerah, diterima dengan beriman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, bukan dengan usaha manusia. Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam hidup orang percaya, dan pengharapan kita tertuju pada kedatangan Kristus kembali, kebangkitan, penghakiman terakhir, dan hidup kekal. Karena itu, kita harus tegas menolak setiap ajaran yang salah menggambarkan Yesus Kristus. Bila ada yang menjadikan dia hanya sebagai nabi, guru moral, atau sekadar ciptaan, maka itu adalah penyesatan yang berbahaya. Iman Kristen tidak bisa dipisahkan dari pengakuan bahwa Yesus adalah Allah sejati dan juru selamat satu-satunya. Sebab itu, ajaran yang menolak Allah Tritunggal dan menyangkal keilahian Kristus seperti saksi Yehova, jelas berada di luar iman Kristen sejati. Selain inti iman yang tidak bisa ditawar, banyak hal lain yang bisa berbeda di antara gereja-gereja Protestan. Perbedaan inilah yang sering melahirkan berbagai denominasi. Contohnya, sistem organisasi gereja, ada yang episkopal dengan bishop, presbiterial dengan majelis penatua, dan kongregasional, di mana jemaat lokal memegang peran utama. Baptisan dan perjamuan kudus juga dilakukan berbeda-beda. Baptisan bisa dengan cara selam, cara percik, atau dengan cara dituang, tapi semuanya melambangkan iman dan ketaatan kepada Kristus. Perjamuan kudus ada yang menekankan kehadiran nyata Kristus, ada yang melihat kehadiran rohani, dan ada yang menjadikannya simbol pengingat kasih-Nya di salib. Gaya ibadah pun beragam, formal dan tradisional, kontemporer dengan musik modern, atau ekspresif ala karismatik. Pandangan akhir zaman, karunia rohani, hingga isu teologis besar seperti predestinasi dan kehendak bebas yang memisahkan antara kelompok Calvinis dan Arminian. Dalam Protestan, perbedaan pada hal-hal non-esensial dipandang sebagai ekspresi iman yang beragam. Selama inti iman tetap dipegang, keragaman itu memperkaya. Namun seringkali, batas antara hal esensial dan non-esensial tidak selalu disepakati, sehingga perbedaan tersebut walaupun kadang bisa memperkaya, tetapi juga bisa menimbulkan perpecahan. Lalu, apakah banyaknya denominasi berarti Protestan gagal menjaga kesatuan? Tidak sesederhana itu. Dalam pandangan Protestan, kesatuan sejati tidak ditentukan oleh keseragaman organisasi, melainkan oleh kesatuan dalam iman yang benar. Paulus menulis di Efesus pasal 4 ayat 4 dan 5, hanya ada satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan. Ayat ini menegaskan kesatuan rohani di dalam Kristus, bukan keseragaman struktur gereja. Karena itu, meskipun denominasi Protestan beragam, mereka tetap dipandang sebagai satu tubuh selama berpegang pada inti iman yang sama. Sehingga kesatuan Protestan lebih bersifat rohani daripada tampak secara organisasi. Keragaman denominasi tidak berarti Protestan kehilangan kesatuan. Di tengah perbedaan praktik dan struktur gereja, masih ada kesatuan dalam inti iman. Kesatuan sejati tidak tergantung pada struktur gereja ataupun pengajaran dari pemimpin gereja, melainkan pada ketaatan bersama terhadap inti iman Kristen. Prinsip sola scriptura, yaitu bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, adalah fondasi yang menjaga gereja tetap setia pada inti iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun interpretasi Alkitab bisa berbeda-beda, tetapi prinsip ini menegaskan bahwa Alkitablah yang menjadi penguji interpretasi-interpretasi tersebut, dan bukan pengertian atau pemahaman sendiri. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang rindu untuk mengetahui kebenaran. Ingat, Alkitab bukan cuma teori, tetapi adalah fondasi hidup yang tak tergoyahkan
bagi setiap orang percaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu.